Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang hampir setiap hari ya mensupport channel Solusi Utang. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu gagal bayar pinjol, bongkar rasa takut. Ya, gimana caranya? Ya, jadi hari ini itu gagal bayar pinjol, bongkar rasa takut yang ada dalam diri Anda. Karena saya perhatikan banyak dari teman-teman itu yang sulit banget ya untuk kayak mana dia menghilangkan rasa takut yang ada dalam diri dia itu. Coba dikenali dulu, coba dipahami dulu. Sebenarnya rasa takut saat ini itu kenapa? Penyebabnya diteror atau karena duit gak ada, atau malah dua-duanya. Ya, makanya wajib dipahami dulu supaya rasa takut yang terlalu berlebihan itu tidak begitu mengganggu gitu ya. Jadi dari teman-teman itu coba dipahami lebih dalam lagi gitu ya, rasa takut demi rasa takut yang selama ini selalu makin banyak. Makin kesini yang terjebak di pinjaman online makin banyak. Ya, otomatis ekonomi tidak mampu mengcover bunga dengan nominal yang sangat luar biasa. Dan efek dibalik itu apa? Gagal bayar, telat bayar. Setelah gagal bayar dan telat bayar, apalagi yang dipikirkan oleh debitur ini? Risiko PS risiko. Ya, itu yang selalu dipikirkan. Selain risiko yang ditanyakan kepada saya, habis itu kapan DC datang ke rumah. Ini juga menjadi bahan bagi mereka. Setelah itu apalagi yang mereka takutin? Kapan berhentinya sebar data? Ya, itu juga yang ditanyakan. Ya, setelah itu saya jawab juga nanti kapan berhentinya sebar data, baru mereka bertanya lagi apakah diproses ke jalur hukum. Ya, setelah saya jawab juga apa yang ditanya lagi, apakah pinjol ini legal atau ilegal. Ya, panjang, beruntun. Cuman mutar di sana aja, orang yang kontra nggak akan paham tentang hal itu. Kenapa? Karena dia tidak mencari solusi di dalam masalah dia. Yang dia cari itu versi aman. Ya, mana mungkin kita yang berbuat, kita pula yang mencari aman. Kalau kita yang berbuat, kita dong yang menanggung resikonya. Ya, resikonya apa-apa aja bang, itu kan sudah sering saya bahas di video. Kalau Anda meminta lagi saya untuk mengulang resiko-resiko apa sih yang akan didapatkan ketika gagal bayar atau telat bayar, baik itu di pinjol legal maupun pinjol ilegal, saya bisa aja ngulang. Tapi orang yang kontra terima atau tidak? Ya, kalau orang yang kontra terima, ya oke, saya ulang. Ya, orang yang pro ya pasti selalu nerima. Oke ya, jadi gini, itu candaan aja ya. Walaupun banyak yang kontra, saya nggak jadi masalah, tidak menyurutkan semangat saya untuk selalu memberikan motivasi semangat buat Anda semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan satu tip buat Anda, cara mengatasi teroran dan rasa takut. Ya, enak nggak itu judulnya? Kan itu yang Anda alami saat ini kan? Anda diteror, ditakut-takutin. Setelah diteror rasa takut muncul. Setelah diteror pikiran kemana-mana, menerawang. Ya, ini yang mau dibahas. Senang nggak? Kalau senang jangan lupa disupport. Oke gini, Anda harus kenali dulu. Pertama, mereka meneror itu kemana? Ya, Anda harus paham dulu ini. Ya, mereka meneror itu kemana? Dan saya juga sempat menyampaikan, teroran dan penagihan ini dibedakan. Ya, terkadang teman-teman ini pukul rata. Ya, yang meneror yang mana, yang menagih yang mana. Contoh misalnya, mereka menyampaikan chat kepada kita, habis itu dengan upaya menakut-nakuti kita lah. Menakuti misalnya kalau Anda tidak bayar sampai jam sekian sore, kemungkinan ini akan berdampak panjang dan itu akan diulang-ulang terus hampir setiap hari dan disampaikan kepada
kontak-kontak darurat kita. Ya, itu bisa saja itu disebut dengan teroran yang hampir setiap hari menghantui kita sehingga tidak adanya rasa nyaman. Tapi kalau yang tagihan, mereka cuma ngucapin 1 atau 2 kali dalam 1 hari. Ya, yang terhormat, saat ini hutang Anda telah mencapai sekian. Kalau tidak Anda bayarkan hari ini, kemungkinan dendanya akan bertambah. Itu namanya tagihan. Ya, habis itu kenali dulu teroran ini maksudnya dari mana. Ya, biasanya yang paling sering via telepon, ya, via WA. Itu yang paling sering ya. Habis itu SMS. SMS ini paling banyak sih terorannya nggak begitu banyak, cuman promosi link yang paling banyak. Tapi paling sering di via WA dan telepon. Kalau via WA kita sudah tahu ya drama-drama yang dibikin oleh debt collector. Orang lagi di perjalanan dalam mobil kayak saya ini, bertahun-tahun dalam mobil. Untung saya banyak yang mengikuti sehingga video saya seperti ini tidak dimanfaatkan oleh debt collector dengan bla-bla segala macam lah gitu ya. Tapi kalau yang lain banyak, ada orang yang lagi tanda tangan di meja, ada orang yang lagi nulis-nulis dengan buku dengan persi uang segala macam, kan banyak. Ya, kita kenali dulu. Kenali dulu dari mana sih biasanya? Kalau di sini kan banyak. Salah nggak saya bang kalau mematikan telepon atau SMS dan tidak merespon WA ketika gagal bayar pinjol karena saya tidak ada uang. Ya, ini juga salah satu teroran. Ya, sehingga apa? Sehingga dia mematikan telepon, SMS dan WA. Akibat apa? Akibat didesak seperti tadi. Didesak seperti tadi dengan gambar-gambar yang tidak seharusnya dimunculkan oleh debt collector sehingga membuat orang tidak nyaman. Ya, orang mau dikunjungi lah, orang lagi diproses di kantor polisi lah, orang lagi mediasi atau musyawarah. Siapa yang nggak stres kayak gitu loh. Padahal tugas debt collector cuman menagih hutang kok. Ya. Jadi ini bukan berbelit, tapi hal yang harusnya Anda lakukan. Kalau Anda sudah paham dari mana segi teroran mereka, tutup telepon Anda kalau dia menerornya segi telepon. Biasanya teroran segi telepon lebih banyak ke caci maki dan hinaan yang membuat kita nggak nyaman. Dan disambut juga dengan berupa ancaman dan tekanan. Ya, kita matikan dulu telepon. Salah nggak bang kita mematikan telepon? Mungkin saya berulang kali saya jelaskan. Anda mematikan telepon kalau Anda diteror terus-terusan, membuat Anda tidak nyaman, Anda tidak salah. Ya, letak kesalahannya di mana? Ya, nggak salah kok. Coba Anda tanya kepada bank konvensional. Banyak kok dari orang-orang yang di desa atau yang berada di perkampungan, mereka masih minim dengan komunikasi telepon. Kayak mana caranya bank konvensional untuk menjangkau mereka? Mereka juga nggak meminta kok nomor telepon. Yang penting bagi mereka adalah kevalidan data. Kenapa hari ini pinjaman online malah bertumpu pada nomor telepon? Ya, makanya nggak nyambung. Nggak mungkin dong cuman sebatas nomor telepon aktif aja dana dicairkan. Kan nggak mungkin, otomatis ada kevalidan data, ada suatu penilaian tersendiri sehingga dana bisa dicairkan, bukan semata karena nomor telepon aktif. Ya, jadi Anda menutup nomor telepon tidak ada yang salah. Ya, yang bermasalah itu debt collector dengan pimpinan mereka. Ya, debt collector tidak mampu mengunjungi Anda ke rumah. Ya, habis itu nomor telepon Anda tidak aktif. Apalagi laporan yang mau dibikin oleh debt collector kepada pimpinannya. Itu sebenarnya masalahnya. Habis itu WA. Ya, WA poin yang sangat penting saat ini, apalagi kita yang hidup di zaman yang seperti ini. WA seakan komunikasi yang sangat lengkap ya. Kita bisa video call, bisa mengirim gambar, bisa telepon biasa, ya, bisa chat, hampir lengkap, hampir sempurna, dan hampir semua orang yang ada di Indonesia saat ini sudah 90% menggunakan aplikasi WhatsApp. Ya. Dan hari ini aplikasi itu disalahgunakan oleh debt collector. Salah gunakannya gimana? Mentang-mentang dia bisa mengirim gambar, dia mengirim gambar yang membuat kita tidak enak dan tidak nyaman. Mentang-mentang semuanya itu bisa untuk mengirim multimedia atau video, dia mengirimkan kita video yang
nggak enak. Sementara di satu sisi kita ingin berusaha mencarikan talangan dana dan segala macam. Tapi karena ada gambar-gambar yang membuat kita nggak nyaman, membuat kita takut, membuat kita cemas, alangkah baiknya tutup WA. Ya, itu 2 hal. Ya, jadi kan memang dari situ kan mulainya kan, dari telepon dan WA. Kalau telepon sudah kita tutup, kartu sudah kita cabut, otomatis SMS tidak masuk lagi. Ya, berarti sekali dayung 2 pulau terlampaui. Dan habis itu kita hapus WA. Ya, ingat, hapus WA, bukan ganti akun. Ya, atau ganti nomor. Kalau ganti nomor itu beda lagi. Ya, tapi hapus. Kalau 3 hal tadi itu sudah Anda putuskan aksesnya, kemungkinan DC tidak bisa lagi meneror Anda. Dan DC pasti akan mencari kepada kontak darurat Anda. Ya, untuk menghadapi hal seperti itu nanti saya akan bikinkan juga satu videonya. Ya, karena saya pengen mengulang lagi dari awal buat teman-teman semuanya, karena mengingat dan menimbang banyaknya orang yang baru gagal bayar. Ya, jadi ketika Anda menghadapi satu teroran itu melalui via telepon, cabut kartu Anda. Salah atau tidak bang? Nggak ada salah, kan sudah saya jelaskan tadi. Yang bermasalah itu ketika data Anda palsu, bukan karena telepon Anda mati. Itu masalahnya. Ya, jadi kalau hanya sebatas telepon Anda mati, tidak